Kalian tahu nggak gimana umat Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad bisa menguasai wilayah Arab, Mesir, Asia sampai Eropa? Gimana ceritanya? Ini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asegaf Putra Komiko dari Jurnalistik kelas 1A dengan NIM akhir 001 untuk mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi sejarah peradaban Islam dari masa Khalifah Rasyidin, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, hingga sejarah Islam di Andalusia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam itu membutuhkan pemimpin yang mampu melanjutkan misi dakwah dan pemerintahan. Para sahabat terbaik dipilih sebagai Khalifah Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kedua Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq memimpin pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi, hanya 2 tahun, menyatukan umat Islam yang sempat terpecah belah karena pemberontakan kaum Murtad. Ia menegakkan stabilitas politik dan memastikan Al-Quran tetap terjaga. Pada masa Umar bin Khattab, ia menjabat dari tahun 634 sampai 644 Masehi, 10 tahun lamanya. Pada masa itu, Umar bin Khattab memperluas wilayah Islam hingga Mesir, Syam, dan Persia, mendirikan sistem administrasi yang rapi, termasuk sistem pajak dan juga pengadilannya. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, menjabat dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi, beliau menyatukan Mushaf Al-Quran. Mushaf itu kan lembaran-lembaran, jadi dijadikan satu buku, sehingga seluruh umatnya itu bisa membaca versi buku yang sama. Masa pemerintahannya juga diwarnai ekspansi wilayah, tapi juga muncul kritik karena nepotisme. Khalifah Rasyidin yang keempat, Ali bin Abi Thalib, memimpin pada tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Memimpin di tengah konflik internal, dikenal adil dan bijaksana. Walaupun sempat mengalami perang saudara, itu fitnah yang pertama. Masa Khalifah Rasyidin dianggap sebagai periode kepemimpinan yang ideal dalam Islam, di mana prinsipnya keadilan dan keilmuan itu dijadikan fondasi negara yang utama. Setelah masa Khalifah Rasyidin berakhir, kekuasaan Islam itu diteruskan oleh dinasti Umayyah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi, cukup lama, dengan pusatnya di Damaskus, Suriah. Umayyah itu terkenal karena mampu memperluas wilayah Islam dengan cepat dari Spanyol di barat hingga India di timur. Mereka itu membangun sistem administrasi yang modern, bahasa Arab dijadikan bahasa resmi di pemerintahan, dan membangun masjid-masjid megah. Contoh terbesarnya adalah Masjid Umayyah di Damaskus, yang hingga kini menjadi simbol arsitektur Islam awal. Meski berjaya, dinasti ini akhirnya melemah karena yang pertama ada gaya hidup yang mewah para penguasa, kedua ketidakadilan dan nepotisme dalam pemerintahan, yang ketiga pemberontakan internal oleh kelompok yang merasa tersisih. Runtuhnya Umayyah membuka jalan bagi dinasti Abbasiyah yang mengubah wajah peradaban Islam secara signifikan. Dinasti Abbasiyah itu masa periodenya dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Di masa itu, dinasti Abbasiyah memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad, menjadikannya kota terbesar dan termodern pada zamannya. Di masa ini tuh terkenal sama yang namanya zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni itu berkembang sangat pesat.
Yang kedua, Baitul Hikmah menjadi pusat penerjemahan dan penelitian dari karya Yunani, Persia, hingga India. Yang ketiga, ilmuwan terkenal pada zaman ilmuwan terkenal seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi muncul pada masa ini. Yang keempat, perdagangan dan diplomasi juga maju, menjadikan kota Baghdad kota kosmopolitan dengan pedagang dari seluruh dunia. Namun Abbasiyah tidak lepas dari yang namanya tantangan. Yang pertama ada yang namanya korupsi internal. Yang kedua pemberontakan provinsi. Yang ketiga ada invasi Mongol yang akhirnya menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Selanjutnya masa Islam di Andalusia. Sementara itu Islam juga menjangkau Eropa Barat di wilayah Andalusia Spanyol. Pasukan Muslim itu menaklukkan Andalusia pada tahun 711 Masehi. Itu berbarengan dengan masa Abbasiyah yang sebelumnya, membentuk pusat pemerintahan yang stabil dan maju. Kota Cordoba juga menjadi pusat pendidikan dan budaya. Perpustakaan di Andalusia itu menyimpan ribuan manuskrip penting dari Yunani, Persia, dan India. Yang ketiga, ilmuwan Muslim di sini tuh juga menerjemahkan, mengembangkan ilmu, dan menulis karya yang kelak memengaruhi Renaissance Eropa. Keindahan arsitektur, seni kaligrafi, dan sistem pemerintahan di Andalusia itu mencerminkan perpaduan antara ilmu, budaya, dan keimanan. Sayangnya, Andalusia akhirnya jatuh pada tahun 1492 Masehi, yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Eropa Barat. Masuk ke bagian kesimpulan, dari masa Khalifur Rasyidin hingga Andalusia, sejarah Islam itu menunjukkan bahwa kejayaan itu lahir dari iman, ilmu, dan juga keadilan. Meskipun ada masa jatuh, nilai-nilai peradaban ini terus hidup melalui ilmu, budaya, dan karya manusia yang diwariskan secara turun-temurun. Perjalanan panjang ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi juga inspirasi bagi kita untuk membangun peradaban yang adil, berilmu, dan juga berbudaya, dimanapun kita berada. Sekian materi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.